Kenalin, nama aku Aurelia Karisandoko. Kalian bisa panggil aku Aurel. Aku dari kelas bahasa 4 dengan nomor absen 6. Dan di video kali ini aku mau ngerjain tugas sosiologi aku, yakni analisis konflik. Analisis konflik ini aku bakal ambil dari berita yang judulnya itu bentrok antara mahasiswa dan juga polisi pada saat demonstrasi tanggal 28 Agustus. So, daripada lama-lama, daripada panjang-panjang, capek, kita langsung aja. Bye! Oke, jadi peristiwa itu awalnya bermula dari aksi demonstrasi mahasiswa yang menolak revisi Undang-Undang TNI yang sedang dibahas oleh pemerintah dan juga DPR. Kenapa kok ditolak? Karena mahasiswa itu merasa bahwa revisi ini akan memperluas peran militer di ranah sipil dan juga akan berdampak pada kehidupan demokrasi nantinya. Nah, oleh karena itu, mahasiswa sebagai kelompok intelektual dan juga agen perubahan, mereka tuh merasa bahwa mereka tuh memiliki tanggung jawab moral untuk menyampaikan aspirasi masyarakat serta melakukan kontrol sosial terhadap kebijakan negara. Nah teman-teman, awalnya tuh aksi ini tuh berlangsung damai-damai aja, mulai orasi dan juga penyampaian tuntutan. Tapi aksi ini tuh justru berubah menjadi memanas ketika aparat keamanan ini melakukan pengamanan ketat dan juga pembatasan area aksi. Nah dari situ terjadi deh dorong-dorongan antara aparat dan juga massa, yang pada akhirnya itu menyebabkan mahasiswanya sendiri itu merasa kalau hak mereka untuk menyampaikan pendapat mereka itu dibatasi. Nah tapi kalau misal dari sisi aparatnya sendiri itu mengatakan bahwa mereka tuh melakukan hal tersebut dengan alasan ya untuk menjaga ketertiban, karena itu tugas mereka untuk menjaga ketertiban. Nah dari situlah ketegangan yang meningkat dan juga emosinya massa itu akhirnya menyebabkan bentrokan yang terbuka dan menjadi sorotan media serta masyarakat luas. Oke, sekarang aku akan menjelasin kalian klasifikasinya atau termasuk ke dalam jenis konflik apa sih. Yang pertama, konflik ini termasuk ke dalam jenis konflik vertikal. Kenapa begitu? Karena konflik ini terjadi antara masyarakat, alias antara mahasiswa dan juga antara aparat negara yang memiliki kekuasaan. Nah, kalau misal di konflik vertikal itu kan, itu konflik yang pasti di dalamnya itu terjadi perbedaan atau ketimpangan posisi, perbedaan hierarki sosial. Nah, posisinya mahasiswa ini itu hanya sebatas warga yang ingin menyampaikan aspirasi mereka. Sedangkan kalau misal aparat negara ini itu kan posisinya sebagai pihak yang memiliki kekuasaan atau wewenang untuk menjaga ketertiban. Nah, dari sini kita bisa lihat warga sama yang punya kuasa. Udah terlihat ketimpangan posisinya. Nah, dari ketimpangan posisi inilah yang nantinya bisa memperbesar potensi konflik ketika terjadi perbedaan kepentingan. Gitu. Oke, next. Yang kedua, konflik ini termasuk ke dalam konflik politik. Why? Yo, jelas, Rek. Konflik iki membahas mengenai kebijakan pemerintah, alias aka revisi Undang-Undang TNI. Nah, kalau misal di dalam konflik politik ini kan, konflik ini tuh disebabkan karena adanya perbedaan pandangan antara kebijakan publik dan juga arah kekuasaan negara. Nah, mahasiswa ini kan dari awal udah menolak kebijakan tersebut, tapi pemerintah ini yang tetap maksa ngelanjutin aja kebijakan tersebut. Nah, udah jadi perbedaan kepentingan ini, gengs. Nah,
Dan kepentingan inilah yang akhirnya menjadi akar dari konflik ini. Gitu. Oke, aku mau ngejelasin kalian sekarang analisis konfliknya dengan menggunakan metode pemetaan konflik. Kalau kalian lihat di pemetaan konflik itu tuh ada banyak banget simbol dan banyak banget bentuk dan garis. Yang mana tuh setiap bentuk dan garisnya tuh memiliki arti masing-masing. Yang pertama, yang paling banyak itu ada lingkaran. Lingkaran itu menyimbolkan sebagai pihak-pihak yang terlibat di dalam konflik. Dan semakin besar lingkarannya, maka akan semakin penting atau berpengaruh pihak tersebut di dalam konflik ini. Atau bisa dibilang semacam main karakternya. Yang kedua, ada yang persegi panjang. Persegi panjang itu menyimbolkan isu atau topik apa sih yang ada di dalam konflik ini. Dan yang ketiga itu ada seperempat lingkaran. Seperempat lingkaran ini menyimbolkan pihak luar atau kelompok luar yang dalam konflik ini. Kemudian kalau garis yang pertama itu double line, garis lurus yang double. Nah itu tuh menggambarkan hubungan kelembagaan, hierarkis atau struktural, semacam atasan yang memberikan perintah kepada bawahan. Yang kedua ada single line atau garis lurus satu aja, tapi itu tuh menggambarkan hubungan kedekatan antar pihak. Yang ketiga itu ada garis tanda panah, itu menggambarkan hubungan dominasi yang terjadi di dalam suatu aktivitas atau hubungan. Yang keempat itu ada garis zigzag, itu hubungan perselisihan atau pertikaian. Dan terakhir garis putus-putus itu menyimbolkan hubungan informal atau hanya sementara aja. Oke, yang pertama, di situ kalian bisa lihat lingkaran yang paling besar itu diisi oleh mahasiswa dan juga polisi yang dihubungkan dengan garis zigzag. Karena di mana mereka itu dari awal yang bertikai perselisihan antara mereka berdua. Mahasiswa sebagai penuntut kebijakan atau penuntut perubahan, dan polisi atau aparat negara ini sebagai yang menjalankan kebijakan, menjalankan perintah. Dan di atasnya itu diberi kayak kotak, semacam kotak yang isinya revisi undang-undang TNI. Karena perselisihan antara antara polisi atau aparat negara dan juga mahasiswa ini disebabkan karena isu revisi undang-undang TNI. Dan yang kedua, pemerintah atau DPR pemerintah atau DPR kepada polisi dan juga mahasiswa. Kalau kepada polisi diberi double line, garis lurus yang double, itu karena hubungan struktural atau kelembagaan, di mana pemerintah atau DPR ini memberikan perintah kepada polisi untuk menjalankan kebijakan, yakni menjaga ketertiban. Sedangkan kalau sama mahasiswa ini tanda panah, hubungan dominasi. Mahasiswa ini mendominasi atau mengarahkan tuntutannya kepada pemerintah atau DPR sebagai pembuat kebijakan. Yang keempat, antara koordinator aksi dengan mahasiswa. Koordinator aksi dengan mahasiswa ini garis lurus, karena koordinator aksi ini hanya yang memberikan tuntutan mengamankan jalannya demonstrasi, semacam itu. Hubungan kedekatan antara mahasiswa dan juga koordinator aksi, karena di sama satu pihak. Yang kemudian masyarakat umum dan mahasiswa. Masyarakat umum dan mahasiswa ini garis putus-putus karena memang informal, di mana mahasiswa dan masyarakat umum. Masyarakat umum ini yang memberikan dukungan kepada mahasiswa. Kemudian yang terakhir itu antara media massa dengan polisi dan juga mahasiswa. Media massa dengan polisi ini hubungan peliputan dengan atau informal, sama halnya dengan mahasiswa. Dan oleh karena itu, media massa dan juga masyarakat umum ini dapat disebut sebagai kelompok yang mendorong atau mengiring opini publik. Gitu. Dan ya, itu aja yang bisa aku sampaikan ke kalian. Dan sebelum aku mengakhiri video ini, ada beberapa kesimpulan yang ingin aku sampaikan ke kalian. Yang pertama, konflik ini dipicu
atau topik yang menjadi topik itu adalah revisi Undang-Undang TNI. Yang kedua, beberapa pihak yang terlibat itu yang pertama ada mahasiswa sebagai penuntut kebijakan atau sebagai pihak yang menyuarakan aspirasi atau penolakan mereka. Yang kedua itu ada pemerintah atau DPR sebagai pihak yang membuat kebijakan. Dan yang terakhir itu ada polisi atau aparat negara sebagai pihak yang melaksanakan perintah atau tugasnya dan juga menjaga ketertiban dan keamanan. Nah, salah satu hal kenapa konflik ini bisa terjadi itu disebabkan karena perbedaan kepentingan antara pemerintah negara dan juga antara masyarakat. Dan satu hal lagi yang membuat konflik ini menjadi besar, lebih besar lagi, hingga terjadi pertengkaran atau demonstrasi itu karena kurangnya komunikasi antara pemerintah itu sendiri dengan masyarakat. Nah, oleh karena itu, hal yang bisa dilakukan agar hal ini itu nggak terjadi, ya salah satunya dengan komunikasi atau dialog yang jelas antara pemerintah dan juga masyarakatnya. Terus habis itu pendekatan dari pemerintahan lebih persuasif untuk menyampaikan maksud-maksud pemerintah ini sendiri kepada masyarakatnya. Nah, dengan begitu ya dari perbedaan pendapat ini nggak membuat masalah yang menjadi lebih besar lagi seperti bentrokan dan juga demonstrasi lagi untuk kedepannya. Itu aja guys. Nah, sekian dari aku dan terima kasih. Dadah.